Oke, kita buka dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, cek Hafi, Radi, Atila, Aldit, Astran, Virus, Nurhaliza. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya, baiklah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, Mister minta kalian aktifkan video dong. Ya, aktifkan video bentar aja. Saya pengen melihat muka-muka kalian gitu ya. Aktifkan video dan tunjukkan bahwa kalian sudah mempersiapkan buku catatan dan alat tulis. Silakan. Oke, Alditya udah siap. Thank you. Hafi juga. Yaya juga udah siap. Yang lain mana nih? Yang lain nih? Oh ya, Siti Zahra sudah juga. Radi udah. Nurhaliza sudah. Virus. Sip, good. Asran. Siva. Oh, Asran sudah ya, baik. Nurhaliza juga sudah. Oke, great. Let's have a start. Seperti biasa, kita akan lebih banyak berinteraksi melalui chat. Jadi siapkan keyboard kalian ya. Siapkan selalu keyboard kalian. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, ya, biasanya kita pakai conversation ya. Cuman conversation terus kayaknya bosen juga gitu. Ini Mister saya ganti dikit English part-nya, Physics X English. Jadi di sini saya akan menampilkan kata-kata, word that is related to physics that we are studying right now. What you need to do is write the translation of those words. Can you follow me? Okay. Get ready with your keyboard. Tuliskan arti dari kata yang saya tampilkan. Yang pertama ada heat. What does it mean? What is the translation of heat? Silakan tulis. Panas. Oke ya, yang jawab ada Hafiz, Siti Zahra, panas. Ya, panas juga. Sebenarnya ada kata lain selain panas, tapi panas benar juga. Yang lain coba. Satu siap, panas. Halo, Assalamualaikum. Panas ya, baik. Gerah, Radi katanya. Gerah ya. Apakah gerah adalah heat? Nah, nanti kita lihat. Selain panas, ada kata lain namanya kalor, gitu ya. Kalor. Nah, kalau Radi, yang Radi ini, gerah ini, mungkin ada yang kata lain ya, selain heat. Kalau ini, hot apa hot? Oh, Iki udah datang nih. Panas ya. Iki panas. Seran panas juga ya. Nah, kalau yang hot ini bisa tadi pakai definisinya Radi. Nah, ini gerah. Hot ini gerah gitu ya. Jadi ini enggak.
Nah, kalau heat ini panas, kalor, lebih ke energi. Kalau hot di sini adalah panas atau gerah. Atau apalagi, hot bisa diartikan apa lagi? Hot. Kalau cabe, hot gitu ya. Hot, level hot. Hotman Paris, beda lagi tuh. Beda lagi. Hotman, manusia panas. Haredang kata Nurhalisa, ya itu salah satu katanya. Oke. Kita next. Kalau surface. Surface. Permukaan, ya benar. Permukaan. Kalau surface area berarti area permukaan. Ini kata face ya. Face itu muka, kalau surface permukaan. Great. Thickness. Ketebalan. Oke, great. Sip. Ketebalan dari kata thick ya. Kalau thick doang artinya tebal, tambahin thickness, ketebalan. Masih ada lagi nggak ya? Conductivity. Nah, ini apa nih? Wah, asing nih ya. Conductivity apa kira-kira artinya? Conductivity. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan ya, sesimpel konduktivitas gitu ya. Nah, kalau perubahan itu change ya, Ike ya. Ini konduktivitas. Apa itu konduktivitas? Nanti kita lihat di materi kita. Kalau heat transfer. Heat tadi panas ya. Nah, sekarang heat transfer apa nih? Heat transfer. Perpindahan panas, pengirim panas, perpindahan pansa. Panas ya maksudnya ya, perpindahan kalor ya, benar. Heat di sini panas atau kalor, transfer adalah perpindahan. Oke, untuk materi hari ini kita akan review materi kita selama 7 week ke belakang ya, karena ini sudah week ke-8. Kita akan review lagi materinya sebelum kita pindah ke chapter yang lain. Oke. Suppose you have a coffee with temperature of 70 degrees Celsius. Pertanyaannya adalah, what happened to the coffee if it is placed in open place for quite long time? Apa yang terjadi pada kopi jika dia diletakkan di ruangan terbuka selama waktu tertentu? Waktu yang cukup lama. Kira-kira apa yang terjadi? Panasnya memuai, Rizky bilang. Yang lain? Suhu menurun, kata Hafi. Betul sih ya, nih ya, panas memuai. Kok panas memuai ya? Panasnya mungkin yang maksudnya adalah hilang gitu ya. Panasnya hilang. Memuai. Ini kalau yang memuai ini cairannya ya, bukan panasnya ya. Kalau panasnya menghilang. Kalau kata Hafiz, suhu menurun. Apalagi? Jadi dingin, nggak panas lagi. Kata Zahra. Nah, sekarang saya ambil salah satu. Ini berhubungan semua ya. Nah, saya ambil satu lagi yang jawaban dari Hafi. Suhu menurun. Apa yang membuat suhu menurun? What makes temperature drop? Apa yang membuat suhu menurun ya? Atau jadi dingin, nggak panas lagi? Suhu sekitar. Oke, saya catat dulu. Suhu sekitar. Suhu lingkungan. Disimpan di luar ya. Lingkungan disimpan di luar. Sebenarnya ada juga jawaban yang ini nih. Panasnya hilang. Ini juga bisa jawab, panasnya hilang.
Nah, kalau ditanya kenapa panasnya hilang, baru jawabannya karena suhu sekitar. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya gara-gara disimpan di luar, gitu ya, terus temperaturnya turun, panasnya hilang, kemana panasnya dipindahkan? Where does the heat be transferred? Kemana panasnya dipindahkan? Pertanyaannya where, tempat ya berarti ya. Kemana panasnya dipindahkan? Silakan ditulis jawabannya. Ya, menurut kalian ya, kemana ya kira-kira panasnya dipindahkan ya? Tadi Iki bilang panasnya hilang. Hilangnya kemana, Iki? Oke, Iki mana nih, Iki? Halo, Iki, aktifkan mikrofon, Ki. Halo, Ki. Cek Rizky Saputra. Rizky Saputra. Di mana nih orangnya ini? Masih ada nggak? Rizky? Wah, nggak ada nih. Siapa yang mau jawab nih? Halo? Apakah suara saya terdengar, guys? Iya, tadi es krimnya lewat. Oh, ini Hafu yang jawab ya. Ke lingkungan sekitar katanya. Kalau yang lain kemana kira-kira? Loh, kok sunyi ya? Mendadak sunyi gini. Lingkungan sekitar. Ngelek-ngelek ya jaringan. Iki mana tadi, Iki? Oh, oke deh. Lingkungan sekitar ya. Baik, sekarang kita tinjau kasus yang lain. Nah, kalau tadi kopi panas, sekarang iced tea, es teh. Pertanyaannya sama. Kayak yang tadi, pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada es teh kalau ditempatkan di ruang terbuka dalam waktu yang lama? Silakan ditulis jawabannya di kolom chat. Menurut kalian aja, berdasarkan pengalaman kalian. Esnya meleleh. Yang lain? Suhu berubah. Berubahnya naik atau turun, Asran? Es meleleh. Suhu berubah. Naik ya, suhu naik. Nah, sekarang saya ambil salah satu. Kenapa? Apa yang membuat esnya meleleh? Apa yang membuat temperatur naik? Karena ditempatkan di ruang terbuka, ya. Lebih tepatnya apa yang terjadi sehingga ketika di tempat terbuka itu esnya jadi meleleh, terus temperaturnya naik. Kalau dihubungkan dengan heat, kira-kira apa hubungannya? Heat dengan es meleleh dan temperatur naik. Suhu lingkungannya lebih panas. Suhu lingkungan lebih tinggi ya, kata Hafi. Terus kalau suhu lingkungannya lebih tinggi, apa yang terjadi pada heat nih, kategorinya heat? Oke, suhu lingkungan lebih tinggi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah,
Kalau suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu es kita, es teh kita, maka kemana panas dipindahkan atau ditransfer? Kemana panas dipindahkan atau ditransfer? Suhu lingkungan lebih tinggi nih. Halo? Yuk, siapkan keyboardnya dong. Keyboard. Yuk, ditulis. Kemana panasnya berpindah nih? Oke, saya panggil aja nih. Rizky, mana Rizky? Rizky. Rizky. Atau yang lain ingin menjawab secara langsung kali? Kita coba. Astran. Halo Astran. Rizky AFK nih. Astran. Halo Astran. Kenapa, Sir? Oke. Astran, tadi kan ketika es teh ditempatkan di ruang terbuka, lama-lama esnya meleleh. Kemudian tadi kamu bilang juga suhunya naik. Nah, kalau suhunya naik itu kira-kira disebabkan oleh panasnya dipindah dari mana ke mana ya? Dari luar ke dalam, Sir. Dari luar ke dalam. Oke, thank you Asran. Dari luar ke dalam ya. Sip. Nah, sekarang berarti kesimpulannya apa nih? Kalau kopi panas, tadi heat-nya, kalornya, pindah dari dalam ke luar atau lingkungan. Sedangkan kalau es teh sebaliknya, luar ke dalam. Kesimpulannya apa nih? Kalor berpindah dari titik-titik ke titik-titik. Nah, silakan dituliskan titik-titiknya ini apa? Silakan. Kemana kalor berpindah nih? Silakan dituliskan di kolom chat. Loh, nggak ada yang nulisin ya? Oke, mungkin kalian mau berbicara secara langsung begitu ya. Kita panggil dulu. Tadi kan Astran sudah. Terus perwakilan cowok ya tadi ya. Sekarang yang cewek nih. Yaya. Halo Yaya. Halo Yaya. Yaya, are you there? Bisa aktifkan mikrofonnya Yaya? Iya, Sir. Iya, oke. Ribut banget di sini, Sir. Kenapa? Ribut banget ya? Banget di sini.
Ya, nggak Iya. apa-apa ya. Yang penting suara saya terdengar kan ya. Nah, gini ya. Tadi kalau kopi panas, kalornya kan berpindah dari kopi ke lingkungan. Sedangkan kalau es teh berpindah dari lingkungan ke es tehnya. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti kesimpulannya, kalor itu berpindah dari mana ke mana? Nah, ini titik-titiknya ini isinya apa nih ya nih kira-kira? Silakan ya dijawab ya. Halo ya. Are you still there? Oh, nge-lag ya. Oh ya sudah, bisa dijawab di kolom chat ya. Kalau berpindah dari mana ke mana ya? Nah, ini titik-titiknya nih apa nih isinya nih? Silakan. Ya. Loh, hilang ya nih. Kok tidak merespon lagi? Oke, kalau gitu ganti-ganti. Masih cewek belum nih? Oh iya, jaringannya kali ya. Kalau menurut Jesse gimana nih Jesse? Dibantu dong ya. Kalau berpindah dari mana ke mana ya berarti ya? Atau yang lain juga boleh loh yang mau jawab loh. Gimana Ya, Sir, saya Kak, Sir. Ya. Nah, ini kalau berpindah dari mana ke Kalau mana? menurut saya, Hmm? dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya rendah atau kecil, benar nggak, Sir? Ya, tepat sekali. Benda yang suhunya tinggi ya, ke suhu rendah. Correct. Thank you, Jesse. Oke, Ya, Sir. good job. Nah, sekarang es teh, masih es teh nih, es teh. Kan nanti kalau es teh itu panasnya masuk dari lingkungan ke es teh. Sehingga lama-lama dia jadi mendingin, lama-lama dia jadi nggak dingin lagi, nggak sejuk lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan supaya es teh ini tetap dingin terus, tahan lama? Silakan bisa dijawab di kolom chat atau bisa aktifkan mikrofonnya langsung. Silakan. Oh, udah ada jawaban masuk. Ada Alisa, masukkan kulkas. Sama kayak Hanif ya, masukkan kulkas. Simpan di tempat yang dingin. Oke, good. Dibekukan, kata Maulana. Ada lagi? Simpan di tempat dingin. Dikipasin. Kalau dikipasin, dia akan tetap dingin apa bakal meleleh? Dikipasin nih kata Rahmida nih. Yang lain? Tetap meleleh kata Nurhalisa. Kalau Nah, ditutup selain atasnya, Sir. Ya, Kalau ditutup atasnya kan tuh terbuka, jadi supaya oke. udaranya nggak masuk ditutup gitu, nah. Ditutup boleh, ditutup. Benar, salah satunya. Ditutup. Ditinggal di tempat yang bersuhu rendah. Oleng. Ramida katanya oleng. Kenapa oleng? Kalau dikipasin tetap meleleh ya, dikipasin ya. Malah mungkin lebih cepat kali olehnya. Selain ini apa nih? Kalau diperbolehkan memindahkan, mengganti wadah, kira-kira wadahnya bisa diganti dengan apa nih? Boleh ganti wadah. Besi, Sir.
Kayak gelas seng tuh loh, Sir. Gelas seng Jadi kan dinginnya, dipindah ke gelas seng gitu ya, ya. ke gelas seng. Atau kalau versinya Hafi sama Alisa, gelas yang stainless steel. Atau tumbler gitu ya, tumbler. Bisa juga sih. Yang lain apa nih yang lain? Sudah kah ini saja? Oke, kita bahas. Oke, jawaban ini sangat tepat gitu ya. Taruh aja tempat yang lebih dingin, Sir. Benar. Taruh aja ruangan yang ber-AC biar lebih lama dinginnya, bisa. Ditutup aja, Sir. Bisa. Dipindah di wadah seperti tumbler gitu ya. Nah, kalau seng stainless steel, nah ini nanti perlu dicari lagi nih apakah seng dan stainless steel itu bisa membuat dinginnya lebih lama gitu ya. Nanti silakan dicari sendiri. Kalau tumbler bisa, karena tumbler bisa menghambat panasnya. Atau kalau lebih lama lagi, biar lebih lama lagi, dipindah kemana nih? Termos. Nah, termos itu kan bisa ini ya, apa namanya, menghambat panas. Atau ditutup ini juga udah bagus nih. Ide yang bagus. Termos atau ditutup atau diganti ke tumbler. Intinya adalah kita menghambat panas yang masuk dari lingkungan ke dalam. Pakai apa? Bisa pakai tutup, bisa pakai lapisan di tumbler, lapisan dinding tumbler, atau lapisan dinding termos. Nah, tutup lapisan itu tadi tergolong yang namanya isolator atau isolasi itu ya. Jadi dia diisolasi tuh sehingga panasnya terhambat untuk masuk ke dalam es tehnya. Nah, sekarang apa saja yang mengaruhi kualitas isolator? Oke, biar lebih mudah gini. Antara, nah ini ya tumbler ya. Misal dipindah ke tumbler. Tumbler yang tipis dindingnya dengan tumbler yang tebal dindingnya. Mana yang lebih tahan lama dinginnya? Yang tipis atau yang tebal? Tebal. Right, sip, tebal. Good. Tebal ya ini. Set. Terus kalau misalkan gelas nih, gelas. Atau botol minum lah, atau tumbler ya. Tumbler yang dilapisi dengan kain sama yang tidak dilapisi dengan kain, mana yang lebih tahan lama dinginnya? Ini dilapisi kain, ini tidak dilapisi kain. Yang dilapisi atau tidak? Ini lebih tebal yang dilapisi ya, tentu yang dilapisi yang lebih lama. Nah, setidaknya ada dua faktor yang mengaruhi kualitas isolator. Salah satunya tadi yang tumbler tadi yang tebal atau tipis, makin tebal, maka makin bagus sistem isolasinya. Nah, ada lagi nih faktor yang kedua, yaitu sifat bahan atau konduktivitas termal. Makanya tadi yang di gelas sama yang di tumbler, dia lebih tahan lama yang di tumbler. Karena apa? Karena bahan di tumbler konduktivitasnya lebih kecil. Beda bahan gitu ya. Makanya kalau kalian misalnya untuk selimut, itu kan beda bahan, beda juga sensasi hangatnya gitu ya. Itu adalah konduktivitas termalnya. Oke. Tadi es teh sudah, sekarang kita balik lagi ke kopi panas. Panas banget nih.
90 derajat kalau diminum langsung, mati rasa lidah kita gitu ya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan pada kopi panas ini agar kopi ini segera bisa diminum? What can we do to make the coffee, the hot coffee, be able to be drunk? Dikipasin, kata Rahmida. Kata Alisa, ditaruh di tempat yang lebar. Oke. Dipindah ke mangkuk. Great. Itu sama ya berarti, pindah ke mangkuk dengan ditaruh yang lebih lebar. Atau dikipasin. Ada lagi selain itu? Asran, masukin kulkas. Oh iya ya, kalau panas, tempat dingin, lebih cepat nanti dinginnya. Karena lingkungannya sudah dingin tuh. Oke. Ups. Ada ini. Pakai air dingin bikinnya. Bisa juga pakai air dingin. Tapi nggak hangat dong. Kan ini kan panas supaya jadi hangat gitu ya. Nggak terlalu dingin juga. Baik. Oke. Tadi jawaban yang salah satunya dari Rahmida adalah pindah ke mangkuk. Agar lebih lebar. Nah ini. Salah satu faktor yang mengaruhi yang tadi kalian sudah mengartikan artinya surface. Surface area. Atau luas permukaannya. Diperlebar agar panasnya lebih cepat untuk keluarnya. Atau ditaruh tempat yang dingin. Yang lingkungan semakin dingin, maka dia semakin cepat, kata Asran ya. Atau dikipasin. Semakin cepat kipasnya, maka panasnya juga akan semakin cepat hilang. Oke. Kalau ini makin dingin, makin cepat, ini makin lebar, makin cepat. Yang H ini makin besar, maka dia makin cepat juga. Makin kencang kipasnya, otomatis hanya akan semakin besar dan panasnya akan semakin cepat hilang. Oke. Nah, kalau dimasukkan ke dalam persoalan matematis, nah jadinya ini. Gitu ya. Oke. Mungkin untuk yang bagi yang belum pernah mencatat rumus ini, bisa dicatat terlebih dahulu. Bagi yang sudah, it's okay. Silakan dicatat ya. Saya kasih waktu 1 menit ya. Oke, sudah ya? Ada yang belum? Atau sudah semua? Oke, udah 1 menit. Harusnya sih sudah. Sampai poin ini, ada yang mau ditanyakan? Any question? No? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini. Kopi panas yang diletakkan di cangkir dibandingkan dengan kopi panas yang diletakkan di piring ya, piring yang lebih lebar.
Pertanyaannya adalah, mana yang mendingin lebih cepat? Figur 1 atau figur 2? Picture 2, kata Alisa. Yang lain? Picture 2, kata Virus. Asran, picture 2. Oke, sepakat picture 2 semua. Alasannya karena apa tadi? Q sama dengan H, A, T, mente lingkungan. Permukaannya lebar, berarti yang A ya. Thank you, Alisa. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa dilakukan agar proses pendinginan figur 1 sama cepatnya dengan figur 2? Apa yang bisa dilakukan? Nah, ini jawabannya bisa lebih dari satu nih. Dikipasin. Oke, saya tulis ya. Jawaban Virus Diki. Oh, salah. Dikipasin. Selain dikipasin, bisa diapain lagi nih? Sudah dikipasin aja? Yang lain mana nih? Oke. Kayak dikipasin aja, thank you Virus ya. Jawaban Virus, great. Selain dikipasin, bisa apa lagi nih? Bisa ditambahin airnya, kata Radi. Bisa juga tambahin air. Atau kalau nggak ditambahin air, tambahin apa? Tambahin es batu ya. Nah, tapi nanti efeknya, kalau misalnya ditambahin air atau es batu, jadi manisnya berkurang. Gitu ya, manisnya berkurang. Tapi nggak apa-apa, ini berguna juga untuk mempercepat proses pendinginan. Atau ada lagi, dikasih ke kulkas. Sip. Oke, gitu ya. Baiklah. Ini review doang, perpindahan panas, perpindahan kalor. Ada berapa jenis? Kalau yang telah kalian pelajari kemarin? Jenis perpindahan kalor. Terus ini pertanyaan lanjutannya adalah apa saja? Apa saja sih jenis perpindahan kalor? Jenis perpindahan kalor. Oh, Hafi jawab 2. Apa aja, Hafi? Konduksi, konveksi. Oke, saya tulis ya. Konduksi dan konveksi. Thank you, Hafi. Benar, konduksi dan konveksi. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi. Jadi sebenarnya 3 nih perpindahan panas. Ada satu lagi namanya radiasi maksudnya ya, radiasi. Nah, cuman kemarin ini kita tidak pelajari radiasi, kita skip. Kita kemarin cuma pelajari konduksi dan konveksi. Sekarang review lagi. Nah, konduksi konveksi aja. Tuliskan, siapkan keyboardnya. Tuliskan di kolom chat. Proses yang saya tunjukkan termasuk konduksi atau konveksi. Ya, siap-siap ya. Ini yang pertama. Ketika memasak pegangan wajan terasa panas. Termasuk perpindahan konveksi atau konduksi. Konduksi, versi Hafi. Rahmida, konduksi. Virus, konduksi. Oke, udah 3 ya. Kita cek jawabannya. Oke. Iya, konduksi, great. Jesse, konduksi, sip. Kalau ujung logam terasa panas saat ujung yang lain bersentuhan dengan api.
Konduksi atau konveksi? Konduksi, kata Rahmida. Yang lain? Oke, kita cek ya. Jesse, konduksi. Astran, konduksi ya. Benar, konduksi ya. Kalau yang ini, kulit terasa sejuk saat didekatkan dengan kipas. Apalagi habis keringetan gitu ya. Kulit terasa sejuk saat didekatkan dengan kipas. Konveksi, konveksi, konveksi. Wah, cepat sekali. Yap, konveksi. Ruang ber-AC menjadi dingin. Konduksi atau konveksi? Konveksi juga. Great. Thank you. Nah, udah selesai ya. Kita belajarnya cuma ini aja surya color. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi. Nah, karena kita sudah review materi color, kita anggap selesai, finish. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Or any clarification? Mungkin ada yang perlu diklarifikasi dari review kita hari ini tadi. Sebelum kita tutup. Any question? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Saya perlu infokan kepada kalian. Karena kita sudah selesai materi color, maka next week kita akan ada daily test. Oke, daily test ya next week ya. Materinya tentang color yang sudah kita pelajari dari week pertama sampai hari ini. Daily test materinya adalah color. Sama kemarin ada satu lagi sebenarnya, teknologi revolution ya. Nah, tapi nanti porsinya ini dikit aja, teknologi revolution. Nah, daily testnya teknisnya gimana? Nanti Mister akan kirimkan link daily testnya pakai ini ya, Google Form. Link daily testnya di GC. Jadi minggu depan kita tidak ada kelas, tapi kalian mengerjakan daily testnya di GC. Oke? Untuk materinya kalian bisa tetap akses di minggu-minggu sebelumnya. Selalu saya post di situ PPT-nya dan juga rekaman video kelas kita. Oke, jadi next week nggak ada kelas ya kita ya. Oke, any question? No? Mister, Yes, yes. Mister, itu waktu pengerjaan daily testnya itu sesuai sama jam Zoom kelasnya itu kah? Ya, benar. 40 menit aja, yang 40 sampai 50 menit. Jadi nanti akan saya buka ketika pukul 10 kurang 5 menit. Formnya. Maksimal adalah pukul 11 kalian bisa mengerjakan. Tapi akan saya buat harusnya untuk 40 menit sudah selesai. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, boleh pakai kalkulator. Nanti akan ada hitung-hitungan ya. Hitungannya mirip kayak minggu kemarin sama mungkin week 4, 5 ya. Week 4, 5, 6. Apa yang ribet, Ki? Sebelah mana, Iki, yang ribet? Ada yang bisa dibantu? Gitu ya. Oh ya, nanti model pengerjaan di GC-nya ada sebagian pilihan ganda,
Makanya ada jawaban yang milih, terus ada bagian yang upload jawaban, ada bagian yang ngetik jawaban. Gitu ya. Mager. Bukannya emang kamu lagi di rumah ya? Nggak gerak-gerak kan? Nggak olahraga kan? Oke, saya kira cukup kalau nggak ada pertanyaan. Jadi besok lagi minggu depan kita tidak ada kelas sebagai waktu daily testnya. Kerjakan sebaik mungkin. Kemudian untuk hari ini kalian, karena kita cuma review ya, kita tidak ada tugas yang baru, sebagai gantinya kalian lengkapi tugas-tugas yang belum kalian kumpul. Yang kalian merasa belum ngumpul, silakan segera dikumpul ya. Tugas-tugas yang sebelumnya. Oke? The last question. Reflection time. Dari minggu pertama, ya nggak pertama banget sih ya, sampai minggu hari ini, selama kita belajar kalor, apa sih hal baru yang kalian dapatkan? Atau apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini dan sebelum-sebelumnya di fisika? Silakan. Aktifkan mikrofonnya ya. Ada nggak nih yang mau sharing? Sharing ke Mister. Jadi sesi ini berguna nggak sih? Ada hal baru nggak sih yang dipelajari? Apa ya kesimpulan dari sesi-sesi fisika intermediate ini? Oke, saya tunjuk aja ya, biar semakin cepat nih. Kelasnya udah mau berakhir, 5 menit lagi. Si Hanif nih. Kalau saya udah review, berarti minggu depan ulangan. Gitu. Rahmida, saya mendapat info. Rahmida, aktifin mikrofonnya dong. Info seperti apa yang didapat ya? Ya, Sar. Halo Rahmida. Halo. Info apa yang kamu dapat Rahmida dari pembelajaran kita selama 7 week ya, mungkin ya kurang lebih. Berbagai macam cara untuk mendinginkan minuman. Oke. Selain minuman, kira-kira bisa diterapkan di mana lagi Rahmida? Banyak. Apa ya? Pernah nyuci? Pernah dong. Nyuci selimut? Selimut. Iya, pernah. Mesin cuci tapi saya suruh. Oh ya, biar cepat kering, itu harusnya dijemurnya gimana? Di bawah sinar matahari dong, di tempat yang terbuka. Ya, benar. Dilebarkan atau dilipat? Iya, dilebarkan. Nah, Dilebarkan dong, selebar-lebarnya. lebarkan kan, sama seperti ya teh tadi, dilebarkan tempatnya gitu ya. Iya, dilebarin. Jadi biar cepat dingin gitu. Nah. Ya, Kayak sikap dia kan. Oh, kata Nurhalisa, di bawah AC bisa juga nih. Jadi kering. Bisa, karena ada apanya di AC. Nurhalisa mana Nurhalisa? Halo Nurhalisa. Aktifkan mikrofon dong. Iya, Sar. Yang di bawah AC bisa, Iya, Sir. Nah, Sar. ini maksudnya apa nih di bawah AC bisa nih? Karena AC dingin, Sar. Jadi di bawah AC tuh bisa kering juga kalau jemurnya di sana. Oh, gitu ya? Tapi apakah yang membuat Iya. kering itu dinginnya? Atau yang membuat kering itu adalah anginnya? Anginnya, Sar. Nah, anginnya ya. Kalau AC nggak ada anginnya, nggak dingin tuh. Gitu ya? Sip. Ada Iya, lagi Sar. yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Cewek semua nih, 2 nih. Cowok mana nih? Iki mana nih? Loh, kok angkat terus? Halo, Ki. Iya, Zar. Nah, apa yang kamu pelajari dari selama 6 minggu atau 7 minggu ini di Fisika IM, Rizky?
Aduh. Tentang kalor. Ya, kalor. Hal baru apa tentang kalor yang kamu ketahui, yang kamu dapatkan? Perubahan dari panas ke dingin. Seperti kopi Panas tadi ke kan, dingin. Sir. Iya. Gimana tuh? Hah? Gimana Apa, tuh? Sir? Perubahan dari panas ke dingin gimana? Misalnya kan, Sir, kopi kan, Sir, disimpan di tempat ruangan terbuka lah. Ntar lama-lama kopinya itu dingin, mengikuti suhu ruangan. Oh gitu ya. Kalau suhu ruangannya panas, Ya. sama-sama panas gimana Ki? Apa yang terjadi Ki? Tetap sih. Iya. Enggak dong, Sir. Kalau Ah. misalnya kan kalau panas, kalau Ah. terbuka kan kena tiup angin kan dingin juga. Oh, ketiup angin ya, tapi ya dinginnya ya. Iya. Oh gitu. Kalau tempatnya panas, nggak ada angin. Waduh. Kayak di dalam termos aja, Sir. Oh, berarti jadi dingin nggak? Enggak. Nggak jadi ya. Oh gitu. Iya. Sip. Oh, Radini ada nih Radini, tapi private ke saya nggak apa-apa. Saya bacakan ya Radi ya. Manfaat lain dari kipas, wis. Manfaat lain dari kipas katanya. Buat apa Radi manfaat lain dari kipas? Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, Radi, jawab Radi. Radi. Mana nih Radi nih? Apa, Sar? Oh ya. Manfaat lain dari kipas ya, kamu bilang tadi ya. Nah, emang sebelumnya manfaat kipas tuh apa? Apa Radi? Yang kamu tahu? Mendinginkan suhu tubuh. Mendingan suhu tubuh. Sekarang, yang kamu tahu? Yang kamu dapatkan manfaat lain dari kipas apa? Halo? Ya, Sar. Apa, Sar? Kan sebelum belajar ini, kamu tahu manfaat dari kipas adalah mendinginkan tubuh. Sekarang setelah kamu mendapatkan kelas fisika IM ini, manfaat lain dari kipas apa? Mendinginkan minuman. Mendingan minuman. Ya. boleh. Atau Iya kan, apa Sir? lagi selain itu? Selain itu apa lagi? Kira-kira bisa apa lagi nih kipas itu buat apa lagi ya? Mendingan tubuh kan udah tadi kamu tahu. Sekarang kamu tahu mendingan minuman. Kira-kira kedepannya kipas bisa dipakai apa lagi ya kalau hubungannya sama kalor ya? Cek Radi. Sar. Belum selesai kita. Apa? Kedepannya kipas fungsinya apa lagi ya selain untuk mendinginkan tubuh dan mendinginkan minuman? Apa ya, Sar? Hubungannya sama kalor. Kipas tadi gunanya untuk ngapain kalor sih? Ini kan, Sar, mendinginkan suhu kan, Sar? Ya, mendinginkan suhu dengan mendinginkan minuman yang panas kan? Ya. Nah, berarti kalor itu, kipas itu ngapain terhadap panasnya nih? Panasnya kopi itu diapain sama kipas? Ya, apa yuk? Dihilangkan, ya kan? Oh iya, Sar. Nah, berarti nanti kipas bisa memanfaatkan tuh apa saja nih panas mau kuhilangkan nih, apa nih yang kuhilangkan? Gitu ya, oke. Saya kira cukup sekian, agak lebih ternyata waktunya. Thank you sudah sharing. Next time nggak ada kelas, jadi adanya daily test. Google Classroom pantengin terus. Sip. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, Sir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Radi. Hanyarnya bersuara, astagfirullah.